Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di hari ini 25 Oktober ya, tahun 2023 dan alhamdulillah sudah mulai tidak seperti pekan-pekan lalu yang hari ini beberapa bagian di kota di Indonesia sudah mengalami hujan turun. Alhamdulillah kami sangat senang sekali, masyarakat juga banyak yang bersyukur, udara semakin bersih, Masya Allah. Betapa kehadiran hujan itu betul-betul merupakan ini rezeki sekali nih. Allahumma shayyiban nafi'an mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Bagi yang belum merasakan hujan, semoga Allah kasih hujannya. Terutama Jakarta tuh ya masih jarang hujan. Terus kemudian kota-kota besar seperti Surabaya ya. Begitu semoga Allah kasih limpahkan hujan yang bermanfaat saja ya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita dapat jumpa kembali di live interaktif Jalan Lurus. Jalan Lurus artinya ada akidah ya. Jalan Lurus akidah yang diampu atau diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala ya. Dan Ustadz hari ini posisinya di kota Serang Pandeglang ya, nanti kita sapa. Dan pemirsa Fatwa TV, beberapa waktu lalu kita sudah bersidang, maksud Dewan Fatwa Primul Arisat sudah menjalani atau mengadakan kegiatan sidang ke-12 Dewan Fatwa yang ke-12. Insya Allah nantikan ya hasil-hasil press release-nya yang beberapa fatwa yang sudah siap disaksikan rilisnya ya. Terus kemudian PDF-nya juga sedang kami update untuk segera ditengok di website dewanfatwa.com begitu. Nah, sekarang kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna, Ustadz Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halak ya Ustadz? Khair. Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhairin Ustaz. Alhamdulillah kami senang sekali antum masih meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Nah, tidak ada yang tidak tahu. Semua terutama anggota SI, antum tuh sibuk sekali. Masya Allah. Dan ada waktu reguler ya Ustaznya ke Jakarta ya Ustaz. Betul Ustaz? Halo? Taib, sedikit agak gangguan Pak pemirsa. Insya Allah nanti akan terkoneksi kembali. Kami coba hubungkan kembali dan di sini kami ingatkan sedikit lagi bahwa Fatwa TV dan Dewan Fatwa telah menjalani atau kegiatan sidang Dewan Fatwa ke-12 ya di kota Karanganyar dan sudah terjambung lagi insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, udah lancar nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Taib Ustaz, alhamdulillah Ustaz kita semoga Allah lancarkan ya koneksi ya. Ya mungkin sedikit anomali cuaca yang di sini kering, yang di sana basah. Bagaimana cuaca Pandeglang Ustaz? Alhamdulillah Pak, baik, bersih. Bersih ya. Dingin. Wow, dingin. Enaknya. Beda jauh sama Jember ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Plus minus ya, plus minus ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Di mana aja bumi Allah semuanya baik insya Allah. Ustaz, kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum dan tentunya belum afdol Ustaz kalau kami belum dikasih siraman Ustaz. Siraman nasihat dari antum agar kita semua bisa eling kembali, lurus kembali dan sadar bahwa kita ini hidup sebentar dan kemudian akan berkumpul dipanggil Allah dan apa yang sebetulnya yang menjadi hakikat kayak kita kehidupan di dunia ini. Barakallahu fihum nasihatnya. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana tidak samar bagi kita semuanya apa yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya kita sebagai seorang muslim yang menyadari bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Muslim, akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Tentunya ketika kita mendengar apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana,
berupa terbunuhnya sebagian mereka, terlukanya sebagian mereka, kelaparan, kehausan, kekurangan makan, dan seterusnya. Tentunya kita sebagai seorang muslim bersedih dengan keadaan yang demikian. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis bahwasanya permisalan orang-orang yang beriman di dalam saling menyayangi, saling mencintai adalah seperti jasad yang satu. Seperti jasad yang satu. Apabila sebagian di antara jasad tersebut dalam keadaan sakit, maka bagian jasad yang lain, anggota tubuh yang lain akan merasakan sakitnya. Mungkin yang sakit adalah ujung jari kita, kan, tapi demamnya akan dirasakan oleh seluruh tubuh. Mungkin yang sakit adalah ujung jari kita, akan tapi semuanya tidak bisa tidur karena merasakan sakit tersebut. Demikian Nabi SAW membuat permisalan. Tentunya kita sebagai saudara dan mendengar tentang keadaan mereka dan musibah mereka dan apa yang menimpa mereka, kita bersedih. Meskipun jarak antara kita dengan mereka adalah sangat jauh, ya. Ada dua perkara yang mungkin perlu kita sampaikan di sini, yang hendaknya kita ingat. Yang pertama, bahwasanya apa yang terjadi adalah dengan takdir Allah. Allah SWT telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum terjadinya. Musibah yang menimpa telah Allah ketahui sebelum terjadinya dan sudah Allah tulis sebelum terjadinya. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa sebuah musibah di bumi atau menimpa kalian kecuali sudah ada di dalam sebuah kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan musibah tadi. Sudah ditulis oleh Allah SWT bahwasanya akan terjadi musibah yang menimpa fulan di tempat A, B, C, dan seterusnya. Dan akan terjadi sebagaimana yang Allah SWT tulis. Inna Allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah SWT telah menulis takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ya. Musibah yang menimpa mereka telah ditulis oleh Allah, sebagaimana musibah yang menimpa kita pun juga telah ditulis oleh Allah. Dan seorang muslim tentunya ketika dia menyadari bahwa musibah telah ditulis oleh Allah SWT, maka akan muncul di dalam hatinya ketenangan dalam menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin Allah SWT ketika menurunkan musibah pasti di sana ada hikmahnya. Di antaranya adalah Allah SWT ingin mengangkat derajat sebagian kita dengan musibah tersebut. Atau Allah SWT ingin mengampuni dosa sebagian kita. Atau hikmah-hikmah yang lain. Kalau kita sadar bahwa itu adalah berasal dari Allah yang maha bijaksana, maka seorang muslim akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Allah SWT akan memberikan hidayah kepadanya
ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya. Sehingga poin ini harus kita sadari semuanya. Semuanya adalah dengan takdir Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dengan kacamata syariat. Kalau tadi dengan kacamata takdir, maka yang kedua kita melihat dengan kacamata syariat. Apa yang hendaknya kita lakukan sebagai seorang saudara? Kita diperintahkan oleh Allah SWT. Maka hendaknya kita melihat apa yang disyariatkan dalam keadaan seperti ini. Maka itulah yang kita lakukan. Apa yang Allah inginkan dari kita dalam keadaan seperti ini, maka itulah yang kita lakukan. Dan dalam keadaan saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan, tentunya seorang muslim berusaha untuk menolong saudaranya. Nabi SAW mengatakan, Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhih. Dan Allah SWT senantiasa menolong seorang hamba selama dia masih mau menolong saudaranya. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim di antara kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan darinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di akhirat. Semakin banyak kita menolong saudara kita, menghilangkan darinya kesusahan, maka akan semakin banyak pula kesusahan yang Allah akan hilangkan dari diri kita di hari kiamat. Dan yang perlu kita perhatikan tentunya menolong mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang sekarang dalam keadaan mereka terzalimi, dalam keadaan mereka kelaparan, dalam keadaan mereka butuh pengobatan. Di antaranya adalah berupa makanan atau berupa obat-obatan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan tentunya seseorang ketika ingin memberikan bantuan berupa makanan, berupa obat-obatan dan seterusnya, ini mereka harus mencari orang-orang yang benar-benar amanah. Kemudian juga yang legal dan resmi diberikan fasilitas oleh pemerintah dan juga penguasa. Kita berusaha untuk bagaimana supaya uang yang kita kirimkan, bantuan yang kita kirimkan ini benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita tersebut. Jangan sampai justru malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak sampai kepada saudara-saudara kita, padahal kita ingin sekali membantu mereka. Maka kita pun berusaha bagaimana mencari wasilah atau lembaga yang kira-kira mereka adalah orang-orang yang amanah dan resmi diakui oleh pemerintah dan juga penguasa kita, sehingga diharapkan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita. Kita juga tidak ingin disalahgunakan bantuan tersebut tidak sebagaimana mestinya. Kemudian juga kalau memang kita tidak mampu dengan bantuan harta dan lain-lain karena tidak adanya akses, maka jangan sampai kita bakhil untuk mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Ini bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Jangan sampai sudah tidak bantu secara
fisik, makanan, obat-obatan, kemudian kita juga sama sekali tidak mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita di sana. Ini jangan sampai demikian. Itu sesuatu yang sangat-sangat bisa kita lakukan. Kapan saja, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika sepertiga malam yang terakhir, kita doakan semoga Allah SWT memberikan jalan keluar kepada mereka. Semoga Allah SWT menjaga darah-darah mereka. Semoga Allah SWT menjaga jiwa-jiwa mereka. Ini yang tentunya seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah. Dan tentunya berdoa dengan sungguh-sungguh, berulang-ulang. Ya, menggunakan berbagai faktor yang kira-kira bisa menjadikan doanya mustajab. Jangan kita semaunya saja, yang penting saya berdoa tanpa memperhatikan faktor-faktor yang kira-kira bisa menjadikan doanya mustajab. Ya, dan siapa tahu Allah SWT mengabulkan doa salah seorang di antara kita. Sehingga Allah SWT menolong mereka, menjaga mereka, dan memperbaiki keadaan mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Pak nasihat antum tadi sepertinya bisa termasuk jawaban dari pertanyaan yang berikut yang dimulai dari Aan Andika ini, datang dari Aan Andika di Lampung Tengah. Begini bunyi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita berjihad mendukung saudara kita di Palestina? Jazakumullah khairan. Apakah itu termasuk dari apa yang sudah antum sampaikan di pembukaan tadi atau bagaimana? Mungkin ada tambahan atau bagaimana Ustaz? Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita melakukan apa yang sesuai dengan syariat. Ya. Kalau kita ingin membantu saudara kita dan berniat baik ingin menolong saudara kita, maka kita harus perhatikan kaidah ini. Ya. Artinya apa? Jangan sampai kita hanya mengandalkan semangat saja, Ya. mengandalkan keinginan yang baik, tapi tidak melihat kaidah-kaidah syariat yang lain. Kita tahu bahwasanya yang namanya jihad ini harus bersama pemerintah, ya. Harus bersama penguasa kaum muslimin, bukan dengan sendiri-sendiri atau hanya berdasarkan kobaran semangat, tapi harus bersama pemerintah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya jihad itu bersama pemerintah. Kaum muslimin. Ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu aja. Gak boleh independen, gak boleh sendiri, tapi bersama dengan pemimpin kita ya Ustaz ya, atas perintah pemimpin. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Dan ini sudah ada telepon masuk, kita sapa sekarang ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Masih kita tunggu. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ummu Zahra di Riau. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Zahra, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu, Ustaz. Selain daripada kita, alhamdulillah, dalam mendoakan mereka, dan kita juga ingin menyumbang seberapa kemampuan kita, seperti melalui saluran yang kayak di kota-kota itu, Ustaz, di lampu-lampu merah itu banyak para mahasiswa yang meminta donasi di situ. Apakah di situ kita bisa menyalurkan sumbangan kita itu, Ustaz? Apakah ini bisa dipercaya? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Zahra sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustaz, jawabannya. Ya. Itu yang tadi kita sampaikan. Ketika kita ingin membantu mereka dengan sedikit uang yang kita miliki,
sementara jarak kita yang jauh, tentunya kita perlu di sana orang-orang yang menyampaikan benar-benar bantuan tersebut kepada mereka. Dan tentunya tidak bisa kita sembarangan ya, hanya sekedar pinggir jalan kemudian kita kirim atau kita melihat ada broadcast kemudian kita kirim. Ini menurut saya pribadi jangan kita tergesa-gesa. Kita harus benar-benar yakin siapa mereka, dan kalau mereka adalah amanat, apakah mereka benar-benar bisa menyampaikan itu kepada saudara-saudara kita atau tidak. Ini yang perlu kita cek terlebih dahulu, bertanya terlebih dahulu. Karena terkadang kita nggak meragukan lembaga-lembaga yang mungkin mereka dengan niat baik ingin menjadi perantara. Cuma setelah mereka, apakah ada di sana akses untuk bisa menyampaikan bantuan tersebut ke sana. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sebaiknya kita bertanya terlebih dahulu, dan apalagi mungkin uang yang kita kirimkan tidak sedikit ya, maka kita ingin supaya kita benar-benar maksimal mendapatkan pahala dan apa yang kita berikan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita. Nah, Masya Allah, barakallahu. Ya, intinya harus berhati-hati Ustaz ya, tabayun ya Ustaz ya, berhati-hati untuk mengecek ya Ustaz ya. Dan kita menitipkan harta atau apa yang kita akan bantu tersebut, medianya itu kepada lembaga yang resmi dan amanah ya, begitu Ustaz ya. Begitu ya, yang amanah terutama ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya buat teman-teman yang ingin menyumbang atau membantu secara fisik. Sebentar, Ustaz, apakah HSI membuka? enggak. Oh belum ya, mungkin belum. Dulu sudah pernah ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Nah pokoknya hati-hati. Begitu Ustaz ya. Kemudian nih pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Andika masih di Lampung. Terus kemudian bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa tanda-tanda bahwa Imam Mahdi sudah muncul Ustaz? Benarkah perang di Palestina merupakan tanda besar kiamat? Jazakumullah khairan Ustaz. Begitu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini sudah banyak bermunculannya, dan cukuplah diutusnya Rasulullah SAW ini sebagai satu di antara tanda-tanda tersebut. Beliau SAW mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku dibangkitkan, yaitu diutus dengan hari kiamat itu jaraknya seperti dua jari ini. Dua jari. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan juga jari tengah. Dan kita tahu tidak ada di sana jari yang lain antara jari telunjuk dengan jari tengah. Menunjukkan bahwasanya ketika Nabi SAW diutus, berarti ini sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kemudian juga di terbelahnya bulan di zaman beliau SAW, dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang lain. Dan para ulama telah mengumpulkan tanda-tanda tersebut dan mereka mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar sudah keluar. Maka ini sudah cukup menjadikan seorang muslim dan juga muslimah, ketika dia menyadari bahwasanya hari kiamat ini sudah dekat, hari perhitungan bagi manusia ini sudah dekat, ini menjadikan dia tidak lalai dengan dunia. Dan hendaklah dia segera mempersiapkan dirinya, mengurangi dosa dan bertobat kepada Allah SWT, memperbaiki hari-hari yang akan dia lalui ke depan dengan iman dan juga amal soleh. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ya, tidak apakah yang terjadi di sana ini adalah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau bukan termasuk tanda-tanda. Yang jelas tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini sudah bermunculan, dan itu sudah cukup menjadikan seorang muslim sadar
Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, seperti itu. Jadi sudah dekat seperti jari tengah dengan jari tunjuk, dan yang penting persiapan ya Ustadz ya. Bagaimana kita nah, mempersiapkannya itu ya. Barakallahu fikum nah. Ustadz. Kemudian atas jawabannya, dan kemudian pertanyaan berikut datang dari Ayunda di Bondowoso, Jawa Timur. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Roy, bolehkah saya menerima permintaan dari customer untuk memfotokopi undangan acara semacam tahlilan, Maulid Nabi, dan sejenisnya? Menerima pekerjaannya, menerima permintaan customer untuk memfotokopi undangan-undangan acara. Seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya. Seseorang ketika ingin membantu saudaranya, maka hendaklah dia ingat firman Allah Azza wa Jal, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Ini juga harus kita perhatikan. Jadi kita ingin membantu dengan tentunya niat yang ikhlas, niat yang baik, tapi harus kita perhatikan membantu dalam hal apa. Kalau dalam hal yang baik dan ketakwaan, silahkan. Ini yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi kalau dalam hal yang merupakan dosa, dan dosa di sini masuk di dalamnya maksiat, masuk di dalamnya kebid'ahan, maka tentunya seorang muslim tidak boleh saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Seperti itu Ustaz. Dia harus diingat kaidah itu dia, tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban kepada saudari Ayunda, insyaallah namanya Ayunda ini. Berikutnya pertanyaan berikut datang dari Muhammad Eri Widiantoro di Magelang, Jawa Tengah. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Roy. Maaf sebelumnya Ustaz, saya mau tanya mengingat-ingat nikmatnya ibadah yang pernah kita alami dalam rangka beribadah kepada Allah, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Saya ulang. Mau nanya, mengingat-ingat nikmatnya ibadah yang pernah kita alami dalam rangka beribadah kepada Allah, apakah itu diperbolehkan ya Ustadz? Jazakallah khairan. Apa hukum mengingat-ingat nikmatnya ibadah yang kita alami? Nah, Apakah yang demikian diperbolehkan? Allah SWT mengatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan dengan nikmat Rabbmu hendaklah engkau bercerita. Termasuk di antara nikmat Allah SWT adalah nikmatnya seseorang diberikan taufik oleh Allah SWT, dimudahkan untuk beribadah. Mungkin dia pernah merasakan nikmatnya ibadah tarawih misalnya di Masjidil Haram, atau mengingat nikmatnya itikaf di Masjid Nabawi, atau nikmatnya melakukan umrah, haji dan seterusnya. Kemudian seorang mengingat kembali, alhamdulillah yang telah memberikan taufik, memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai amal soleh tersebut. Tidak masalah. Ini termasuk nikmat yang harusnya kita ingat. Ya, kita sebut Allah SWT, kita puji Allah SWT dengan sebab Dia telah memberikan berbagai kenikmatan tersebut. Dan semoga ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah SWT. Dan ketika seseorang bersyukur kepada Allah SWT, tentunya harapan seorang muslim adalah akan ditambah kenikmatan tersebut oleh Allah SWT. Diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Diberikan taufik untuk mendapatkan kenikmatan ibadah tersebut kembali. Dan tentunya inilah yang menjadi harapan dan juga cita-cita seorang muslim. Jadi insya Allah mengingat-ingat nikmat tersebut, di antaranya adalah nikmat beribadah kepada Allah SWT, ini sesuatu yang tidak masalah. Dan yang perlu kita ingatkan, kita juga harus berhati-hati dengan riya,
ya. Iya. Hati-hati dengan riya dan juga sum'ah. Jangan sampai seseorang dia berbicara, menceritakan, kemudian masuk di sini bisikan syaitan yang kemudian menyuruh seseorang atau membisikkan seseorang untuk menceritakan tentang ibadah tersebut supaya mereka manusia memuji dia, menyanjung dia, maka tentunya demikian adalah tidak diperbolehkan dan inilah dinamakan dengan riya, dan riya ini adalah termasuk syirik yang kecil. Iya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Seperti Ustaz, jadi kita harus hati-hati ya menceritakan kepada orang lain mengenai ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Syirik kecil itu termasuk di antara lebih besar perkaranya daripada dosa-dosa besar. Betul Ustaz gitu ya? Daripada kabair, betul Ustaz? ya, Ya, besar, syirik waduh. kecil ini meskipun ada kata kecil di situ, Iya. tapi kita ingat kata yang pertama itu syirik. Nah, Syirik ini perkara yang besar, ya. yang dikatakan oleh Allah SWT, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iya. Sungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Iya. Seorang ketika mendengar kata syirik ini harusnya sudah takut. Nah, Iya. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi lebih besar daripada membunuh, zina, riba, seperti itu lebih besar. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya untuk kita dapat berhati-hati lagi. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Lukman Hidayatullah. Begini bunyinya, di Banten, Kota Tangerang. Begini, Tangsel ya, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ada pertanyaan. Nomor 1, bagaimana cara berbakti ke seorang anak kepada ayah yang telah meninggal dunia? Kedua, apakah doa, sedekah, dan badal haji yang dilakukan seorang anak atas nama ayah yang telah meninggal dunia dapat menghapus dosa-dosa beliau selama di dunia, dosa-dosa ayahnya selama di dunia, apakah dapat dihapus? Kemudian nomor 3, jika ayah anak ada hutang, lalu anak lunasi hutang tersebut, apakah itu dapat dikatakan bahwa ayah anak sudah terbebas dari hutang? Jazakallahu khairan atas jawabannya. ya. Bakti seorang anak kepada ayahnya yang setelah meninggal dunia, di antaranya adalah pertama mendoakan dengan ampunan, mendoakan dengan rahmat, dan di antara doa yang kita hafal bersama itu Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka seorang muslim dan juga muslimah mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, ayah dan juga ibunya, terutama adalah ampunan dosa. Disebutkan dalam hadis akan didatangkan seorang ayah di hari kiamat dan dia masuk ke dalam surga dan memiliki derajat yang tinggi. Padahal dia merasa di dunia tidak banyak melakukan amal saleh. Maka dia pun bertanya, dari mana derajat yang tinggi yang saya miliki ini? Dikatakan kepadanya bahwa ini adalah istighfar yang dilakukan oleh anak-anakmu untukmu. Jadi mereka banyak mendoakan untukmu dengan ampunan, mungkin pagi dan sore, siang dan malam. Mereka mendoakan untuk orang tuanya. Akhirnya engkau mendapatkan derajat yang tinggi ini. Maka seorang anak yang menginginkan kebaikan untuk orang tuanya dan ingin membalas baik budi dan jasa orang tua, maka dia mendoakan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kemudian cara berbaktinya juga adalah kita menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Ini adalah termasuk juga bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Karena ketika kita menyambung tali silaturahim dan tentunya orang yang kita kunjungi senang.
ya dengan kedatangan kita, dan mereka ingat orang tua kita. Datangnya kita mengingatkan mereka kepada orang tua kita. Akhirnya mereka pun ikut mendoakan. Insyaallah ini anak si fulan datang ke sini, semoga Allah SWT merahmati dia. Dia pun ingat ketika kita datang. Kedatangan kita menjadi sebab mereka mendoakan orang tua kita. Kemudian juga kalau seseorang ingin beramal saleh, seperti misalnya bersedekah, dan mungkin ini adalah jawaban yang untuk pertanyaan yang kedua, maka boleh seseorang bersedekah, berinfak, dan diniatkan untuk orang tuanya. Pahalanya diniatkan untuk orang tuanya. Seperti misalnya seorang ikut membangun masjid sebagai amal jariah, atau bahkan seandainya bukan amal jariah, seorang melihat seorang yang miskin kemudian memberi makanan dan niatnya adalah untuk orang tuanya, maka boleh yang demikian. Termasuk diantaranya adalah mengumrahkan untuk orang tua atau menghajikan orang tua. Maka di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan sampainya pahala tersebut kepada orang tua. Yang kemudian yang ketiga tentang masalah hutang ya. Ya betul. Apakah Masalah sudah hutang. lunas? Termasuk Iya. sudah lunas ya? Iya. Jadi seandainya orang tua punya hutang, kemudian dibayarkan oleh anaknya, maka ini sudah cukup. Dan ini adalah termasuk bakti ya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Iya. Seandainya orang tua punya hutang dan hutang dia kemungkinan adalah karena anaknya juga. Karena dia ingin mencukupi kebutuhan anaknya, kemudian meninggal dunia dan belum sempat untuk membayar hutang tersebut, maka termasuk bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah membayarkan hutang orang tuanya. Karena kita tahu bahwasanya hutang ini tidak bisa diremehkan ya. Seorang meninggal dunia, kemudian punya hutang, maka ini tidak bisa diremehkan. Dahulu Nabi SAW ketika beliau mengetahui ada orang yang meninggal dan dia punya hutang, beliau SAW tidak mau menyolatkan. Beliau tidak mau menyolatkan. Ketika tahu sudah ada yang membayarkan, maka beliau baru menyolatkan. Nah, ini tentunya kita sebagai anak melihat kebaikan orang tua, jasa orang tua, dan sekarang beliau telah meninggal, dan tentunya beliau sangat berharap ada orang yang masih hidup yang memberikan kebaikan, dan siapa lagi kalau bukan anak yang mempedulikan keadaan orang tua. Karena di sana ada sebagian anak yang subhanallah ya, semoga Allah SWT selamatkan kita dari sifat ini, yang mereka tidak tahu balas budi kepada orang tuanya. Jadi tahu orang tuanya punya hutang dan lain-lain, cuma sangat cuek dan tidak perhatian, dan menganggap ini kan urusan orang tua, ini kan tanggung jawab dia, dan seterusnya. Ini dikhawatirkan yang demikian adalah termasuk durhaka ya kepada kedua orang tua, dan seharusnya seorang anak sesuai dengan kemampuan dia berusaha untuk membayarkan hutang orang tua. Dan jangan lupa untuk husnudzan dan berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah supaya dimudahkan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Ya, bagaimanapun besar hutang yang dimiliki orang tua, jangan seseorang putus asa. Ya, dan insya Allah harta yang kita keluarkan Allah SWT akan ganti. Apalagi ini adalah untuk orang tua kita sendiri. Allah SWT mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, untuk hal apa mereka infakkan hartanya. Katakanlah bahwa apa yang kalian infakkan adalah untuk kedua orang tua, untuk kerabat, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang di antara orang yang harus kita perhatikan dan kita prioritaskan adalah orang tua kita.
Allah taala a'lam. Nah, Masya Allah begitu ya Ustaz ya. Jadi jika ada orang tua kita yang masih memiliki hutang, maka sebaiknya kita berusaha untuk melunasi sebagai bakti kepada orang tua ya. Barakallahu fikum, ya. dan ini sudah ada telepon yang masuk, coba kita sapa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Kita tunggu sesaat. Ya, kita tunggu sesaat ya pemirsa. Taib. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana? Umu Hanif di Pariaman, Ustaz. Umu Hanif di Pariaman. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ada teman, suaminya udah pindah ke Jakarta, jualan. Dia biasa di Pariaman. Sempat setahun jarak jauh, hanya lewat telepon, misalnya telepon aja. Setelah mapan suaminya, pindah ke Jakarta, ke Depok, pindah istrinya lagi sama anak-anaknya. Nggak tahunya sekarang nggak betah karena nggak bisa ikut kajian, anak-anaknya nggak bisa sekolah di SDIT. Jadi dia pengen balik sama anaknya satu ke Pariaman, sementara suaminya belum mengizinkan. Apakah itu boleh, Ustaz? Sebentar, boleh pindah ke, maksudnya Ibu boleh pindah ke Pariaman lagi atau bagaimana? Ya, pindah ke Pariaman lagi. Oh begitu. Taib. Bagaimana Ustadz? Bisa dimonitor Ustadz ya? Taib, terima kasih Ibu Hanif. Barakallahu fiik. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya yang namanya laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ya. Sehingga dalam perkara ini seorang istri harus mendapatkan izinnya. Jadi asalnya ya dia tinggal bersama suami, melayani suami, menjaga ya suami. Ini yang menjadi asal tugas seorang wanita. Dia berada bersama suaminya, dan itu adalah di antara hikmah pernikahan, saling menjaga satu dengan yang lain. Seorang suami menjaga kehormatan istri, seorang istri juga menjaga kehormatan suaminya, saling halal satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka izin dari suami tentunya ini adalah sesuatu yang harus. Adapun yang terjadi sekarang yaitu mungkin tidak seperti ketika dia di daerah. Mungkin di daerah dengan mudahnya dekat dia untuk mengikuti kajian, menghadiri kajian, dan mungkin mudah baginya untuk menyekolahkan anak, tidak seperti di kota yang mungkin terlalu ramai atau kesibukan yang luar biasa, sehingga tidak ada kemudahan yang dia dapatkan seperti ketika dia di daerah. Maka tentunya tetap kita harus minta izin kepada suami. Dan seandainya kita tidak betah, maka harus kita sabarkan diri kita. Bersabar, ya, dan jangan tergesa-gesa, dan terus mencari solusi, musyawarah baik-baik dengan suami. Dan seandainya kita mungkin tidak bisa sesering di daerah untuk menghadiri kajian, ya mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, ada waktu di mana kita ikut kajian, menghadiri majelis ilmu untuk menambah keimanan kita. Mungkin di sela-sela kita menghadiri kajian tersebut ada jalan keluar, bertemu dengan saudara, bertemu dengan saudari, kemudian bertukar pikiran, mungkin di sana ada solusi. Jelas sebagai seorang istri dalam keadaan seperti ini harus minta izin kepada suaminya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Jadi nasihat Ustaz bersabar dan ikut
apa yang sudah izin suami harus diikut beserta izin Ya, suami jika ingin pergi atau kemana-mana ya, sebaiknya bersama dengan suaminya. Dan insya Allah sepengetahuan kami semua di sini di Depok banyak kajian ibu, bisa ibu cari informasinya di Masya Allah. sosial media. Kemudian ibu mau menyekolahkan tidak hanya sekolah offline, bisa juga sekolah online. Insya Allah masih ada harapannya sekolah online yang Masya sunnah Allah. juga banyak insya Allah. Barengi ibu bisa browsing bertanya-tanya ke teman. Barakallahu Masya fikum. Allah. Ustadz atas jawabannya. Untuk ibu terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Kemudian Ustadz pertanyaan berikutnya dari Kafrawi Al-Atsyi di Banda Aceh. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Roy. Ustadz izin bertanya. Apakah di surga nanti ada musik dan nyanyian? Maaf jika pertanyaannya lancang atau salah. Jazakallah khairan Ustadz. Begitu. Eh, Sebagaimana kita tahu bahwasanya yang seperti ini adalah perkara yang gaib. Ya. Kita tidak boleh berbicara kecuali berdasarkan dalil. Dan yang jelas di dalam surga ini adalah seluruhnya adalah kenikmatan. Dan Allah SWT telah menyediakan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam dada-dada mereka. Maka cukuplah ini menjadi pendorong bagi seseorang, menjadikan dia semangat untuk mendapatkan kenikmatan yang dirahasiakan oleh Allah SWT. Bagaimana besarnya kenikmatan tersebut, Ya. tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Jadi apa yang kenikmatan dan seluruh kenikmatan yang pernah kita lihat dan dilihat oleh orang lain dari semenjak manusia yang pertama sampai yang terakhir, ini kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia tersebut. Demikian pula tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia dari yang awal sampai yang akhir. Bahkan seandainya mereka semuanya membayangkan kenikmatan di dalam dada-dada mereka, maka yang ada di surga tidak pernah terbetik dalam dada-dada manusia. Ini sudah cukup ya menjadi pendorong bagi seseorang untuk beriman dan beramal soleh dan juga istiqamah. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Jadi surga adalah sesuatu yang gaib, masih hanya Allah yang mengetahui nanti keadaannya. Kemudian ini Ustaz, pertanyaan berikut datang dari Zulfikar di Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Roy. Ustaz, jika menghalalkan sesuatu yang diharamkan syariat atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan syariat adalah kekufuran. Nah, kekufurkah orang yang menghalalkan musik atau misalnya menganggap haram perbudakan? Jazakallah khairan. ya. Ucapan menghalalkan sesuatu yang diharamkan adalah kekufuran. Ini perlu diperjelas ya. Artinya ulama menjelaskan menghalalkan sesuatu perkara yang jelas-jelas diharamkan di dalam agama kita. Maksudnya perkara yang haram di dalam agama kita ini ada yang sepakat, dan itu adalah perkara yang nampak, perkara yang jelas. Semua orang Islam insya Allah mereka tahu tentang keharamannya. Contoh misalnya haramnya zina. Orang Islam di mana saja mereka tahu ini adalah termasuk yang keharamannya yang nampak sekali. Dan di sana ada keharaman yang tidak seperti yang pertama. Ada sebagian orang yang tidak tahu kalau itu ternyata adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Maka untuk yang pertama, seseorang meyakini kehalalan sesuatu yang nampak dan jelas diharamkan di dalam agama kita, ini yang bisa sampai menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Atau sebaliknya, orang yang meyakini tidak wajibnya sebuah amalan yang termasuk amalan besar di dalam agama Islam yang semua umat Islam tahu itu adalah sebuah kewajiban. Misalnya kewajiban sholat 5 waktu.
kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ada seseorang yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib. Nah, ini bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Jadi ini perlu diperjelas, tidak bisa kita langsung hanya mengatakan meyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan. Karena perkara yang diharamkan ini bertingkat-tingkat ya. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, Zulfikar, kufurkah orang yang, maaf sebentar. Baik, ala kulli hal, semoga yang tadi kita sampaikan bisa dicerna dan bisa dimengerti bahwasanya tidak bisa kita katakan begitu saja ya, maksudnya Oh ini hanya dia. sekedar meyakini Iya. halalnya sesuatu yang diharamkan. Ini perlu diperjelas dengan penjelasan tadi. Iya, Nah, harus ada penjelasannya, harus ada dalil dasar. Kufurkah orang yang menghalalkan musik atau misalnya menganggap haram perbudakan? Itu dia pertanyaannya tadi itu. Jadi ya tidak bisa harus, kita tidak bisa sebegitu mudahnya ya. ya seperti itu dengan mudah kita mengatakan Iya. orang yang menghalalkan musik berarti dia keluar dari agama Islam. Tidak iya, seperti itu. Tidak seperti Ya. itu ya. Ini ada sebagian orang dia terkena syubhat. Iya betul Ustaz. Ya, haramnya musik lain dengan haramnya zina. Ya. Lain. Seperti yang tadi kita sebutkan. Ya ada tingkatannya. Ada Ya, tingkatan. terkadang seorang terkena syubhat, menganggap bahwasanya kalau musiknya adalah musik yang Islami, maka boleh, atau yang penting musiknya tidak ada ucapan-ucapan yang jorok, Iya. atau saling merayu satu dengan yang lain, pacaran dan seterusnya, itu diperbolehkan. Ini ada sebagian orang memiliki syubhat. Iya. Jadi tidak bisa kita kemudian serta-merta mengatakan orang yang menghalalkan musik kemudian dia keluar dari agama Islam. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, barakallah. Seperti dia petunjuknya, jadi tidak semudah itu mengkufurkan orang ya Ustaz terhadap apa yang mereka lakukan ya, terlebih di luar syirik ya Ustaz ya, barakallahu fiikum. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ummu Hafsah. Ummu Hafsah di Jombang, Jawa Timur begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta nasihatnya. Masya Allah. Semenjak saya ditinggal ibu tercinta meninggal, saya jadi was-was jika ditinggal lagi oleh orang yang saya cintai. Sering saya gelisah, sedangkan sebelumnya saya tidak pernah seperti ini Ustadz. Dan paham akan takdir. Saya juga punya hutang dan tidak bekerja, yang bekerja hanya suami. Minta nasihatnya Ustadz supaya hati saya tidak was-was seperti ini. Syukran jazakallah khairan. Begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai, bapak ibu kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita semua adalah milik Allah. Dan suatu saat Allah SWT akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Sekarang ibu kita, mungkin besok bapak kita, dan mungkin setelahnya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Ya. Ini adalah sebuah sunnatullah. Tidak ada di antara kita yang selamanya di sini. Ini adalah tempat persinggahan saja. Semuanya akan kembali kepada Allah SWT, sehingga tidak perlu di sana ada kesedihan atau ketakutan atau was-was. Semuanya kita akan kembali kepada Allah SWT. Adapun yang disebutkan tadi, misalnya punya hutang dan yang bekerja hanyalah suami, maka yang pertama yang harus ada di dalam diri kita adalah keinginan untuk membayar hutang tadi. Ya, kita punya keinginan di dalam hati kita untuk membayar hutang. Semoga dengan niat seperti ini menjadi sebab seseorang dimudahkan untuk membayar hutang. Adapun seseorang punya hutang tapi dalam hatinya
tidak ada niat untuk membayar hutang tadi, maka dikhawatirkan ini menjadi sebab dia nggak terbayar-bayar hutangnya. Ya. Tapi insya Allah apabila seseorang punya niat, seandainya sampai meninggal dunia, dia belum bisa membayar hutangnya tadi, semoga dengan niat baik dan niat yang sungguh-sungguh di dalam hatinya ketika dia masih hidup, setelah dia meninggal, Allah SWT menjadikan di sana ada orang yang bisa menjadi sebab lunasnya hutang tadi. Amin. Masya Allah. Atau bahkan menjadikan orang yang punya uang tadi mungkin memaafkan. Iya. Ya, dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi yang penting kita punya niat, ada keinginan yang besar untuk bisa membayar hutang tadi. Nah, Seperti itu ya, yang penting niat ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, semoga ya. Allah bantu ya. Barakallahu fikum Ummu Hafsah, semoga Allah bantu. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, jawaban antum kepada Ummu Hafsah pada malam ini mentuntaskan acara kita di malam ini. Barakallahu fikum atas jawabannya semua, atas bantuannya, atas nasihatnya Ustaz kepada kita semua di sini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum. Jazakallah khairan Ustaz. Amin. Barakallahu fik. Amin. Dan Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Silakan Pak Pongki. Barakallahu fik. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah malam ini pertemuan kita sementara di malam ini di acara program live interaktif Jalan Lurus bersama Al Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala dari kota Serang, Pandeglang. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan, jam yang sama, hari yang sama, Ustadz yang sama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.